Baik, selamat sore semuanya. Untuk hari ini, setelah selesai UTS kemarin dapat keputusan untuk praktikum hidrolika belum dapat dilaksanakan di Politeknik. Jadi untuk memperoleh nilai untuk praktikum hidrolika ada tugas review tentang video praktikum dari kampus lain, kemudian membuat makalah dan membuat presentasi. Ada beberapa universitas yang saya review, terutama yang di Bali. Yang pertama adalah Universitas Udayana dan yang kedua adalah Politeknik Bali. Nah, di sini kalian bisa lihat ada perbandingan antara praktikum hidrolika Udayana dan Politeknik Bali. Jadi yang pertama saya jelaskan di sini. Sebentar, saya pakai pointernya. Nah, yang pertama di sini Universitas Udayana. Nah, di sana ada lab hidrolika. Yang pertama diulas di sana adalah bagaimana cara atau mempraktikkan debit aliran yang melalui sluice gate. Sluice gate itu semacam pintu. Gate itu adalah pintu. Nanti detailnya kalian akan bisa paham setelah melihat video yang saya share. Kemudian yang kedua adalah menganalisis tentang loncatan hidrolik. Kemudian yang ketiga ada menganalisis tentang bendung ambang lebar atau broadcast stairway. Jadi ada 3 item atau 3 praktikum utama yang dilaksanakan di Universitas Udayana. Kemudian yang kedua, yang seharusnya kita praktikum di sana, di Politeknik Negeri Bali. Jadi ada beberapa yang berbeda. Yang pertama di sana ada yang namanya praktikum tentang analisis aliran saluran terbuka atau open channel. Nah, untuk aliran saluran terbuka ini ada 3 bagian praktikum. Yang pertama itu adalah aliran permanen seragam pada saluran licin dan kasar. Kemudian yang kedua adalah aliran air pada pintu sorong. Yang ketiga adalah aliran permanen tidak teratur akibat pembendungan. Nah, sebelum kita lanjut, saya kembali ke bagian Universitas Udayana. Jadi di sana itu laporan hidrolikanya, setiap masing-masing praktikum itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah tujuan, kemudian yang kedua teori dasar, 3 peralatan, yang keempat cara kerja, yang kelima hasil pengamatan dan perhitungan, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan percobaan yang dilakukan. Jadi yang kedua idem itu artinya sama ya. Jadi untuk struktur laporannya setiap praktikum itu sama yang di atas ini. Begitu pula yang di Politeknik Negeri Bali. Yang selanjutnya di situ ada yang namanya praktikum tentang teorema Bernoulli. Ini tentunya kalian sudah dapat di mekanika fluida atau di hidrolika. Kemudian yang selanjutnya ada kehilangan energi melalui percabangan dan sambungan. Nah, untuk struktur laporannya untuk yang di Politeknik itu sebenarnya hampir sama, tapi dia lebih detail. Yang pertama itu adalah ada maksud dan tujuan. Yang kedua itu alat yang digunakan. Kemudian yang ketiga itu ada dasar teori. Dan yang keempat ada namanya prosedur percobaan. Yang kelima ada hasil pengamatan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari hasil pengamatan.
Oke, jadi hampir sama, hanya beda pembahasaan aja. Oke, kita next. Nah, untuk pembagian kelompok nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok dengan ketentuan. Yang pertama, kelompok 1 itu sebanyak 5 mahasiswa, kemudian yang kedua sebanyak 7 mahasiswa, dan yang ketiga kelompok 3 sebanyak 5 mahasiswa. Jika ada pertanyaan, kenapa Bu setiap kelompok berbeda jumlahnya? Karena saya sesuaikan dengan seberapa banyak praktikum yang dilakukan pada video yang akan nanti saya share. Jadi setiap kelompok nanti akan menganalisis atau mereview video dari berbeda universitas. Kemudian untuk nama anggota kelompok terpilih, nanti agar Korti bisa melaporkan ke saya, nanti laporkan saja ke Korti. Nah, satu lagi yang saya pilih di sini adalah ketua kelompok dan sekretarisnya saja. Jadi untuk anggotanya dicari sendiri asal sesuai dengan ketentuan 5 mahasiswa, 7 mahasiswa. Jadi kelompok pertama itu saya pilih untuk ketuanya adalah Eliakin, kemudian sekretarisnya adalah Nimade Ani Juliantika. Kemudian yang kelompok 2, ketuanya adalah Iputu Angga Sastrawan. Kemudian sekretarisnya adalah Nikade Ayu Sriwinadi. Untuk kelompok 3, ketuanya adalah Hendra Cahyadi dan sekretarisnya adalah Putu Ari Pangestu. Nanti untuk anggotanya bisa dicari sendiri sesuai dengan jumlah yang sudah saya tentukan. Kemudian tugasnya seperti apa? Tugasnya adalah yang pertama, kita atau kalian harus membuat laporan atau makalah dengan diketik dalam bentuk soft copy, nanti formatnya Word atau Doc. Kemudian yang kedua, kalian juga menyusun materi presentasi atau PPT sesuai dengan apa yang kalian dapat dari review video. Kemudian yang ketiga adalah laporan atau makalah tulis tangan semua anggota kelompok. Nah, jadi gini, cara pengumpulan tugas ini saya sesuaikan dengan bagaimana sistem praktikum di Universitas Ngurah Rai. Jadi kalau di kita, misalnya di praktikum mekanika tanah, misalnya di praktikum mekanika tanah itu setiap kelompok harus menyetor 1 tulisan ketik, kemudian 1 PPT dan tulisan tangan dari semua anggota kelompoknya. Jadi adillah semuanya bekerja. Nah, untuk di praktikum hidrolika ini yang menyusun atau yang mengerjakan laporan ketikan agar tidak double itu adalah sekretaris dan ketua nanti. Tapi idenya kemudian kerjasamanya semua kelompok ya. Jadi yang ketikan nih ketua sama sekretaris, kemudian anggota kelompoknya yang lain itu agar tulis tangan. Jadi apa yang sudah disusun oleh ketua dan sekretaris dari hasil diskusi bersama dalam ketikan nanti bisa disalin dengan tulisan tangan. Kecuali gambar ya, kalau bisa sih dibubuhkan gambarnya nanti, jadi di print dulu dalam A4 kemudian tulis tangan di situ. Seperti apa struktur laporannya Bu? Struktur laporannya seperti biasa, nanti kalian juga bisa
cari di Scribe atau di contoh laporan universitas lain. Yang pertama itu ada maksud dan tujuan, kemudian yang kedua ada dasar teori, yang ketiga ada penjelasan tentang peralatan atau alat yang digunakan, kemudian yang ketiga adalah cara kerja atau prosedur percobaan, kemudian selanjutnya adalah apa sih hasil pengamatan atau bagaimana cara perhitungan dari praktikum tersebut, kemudian yang selanjutnya adalah kesimpulan dari percobaan yang ditinjau. Jadi setiap dilakukannya praktikum pada video akan memuat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi memuat 6 sub ini. Nah, ini adalah contohnya. Misalnya di video kalian mereview tentang aliran permanen seragam pada saluran licin dan kasar. Itu akan menjadi judul bab nanti. Jadi setiap judul praktikum yang dilakukan itu merupakan judul bab. Kemudian yang pertama kalian harus tuliskan maksud dan tujuan praktikum tersebut. Jadi misalnya ini yang pertama adalah mendemonstrasikan aliran permanen seragam pada saluran licin dan kasar. Kemudian 2, menentukan koefisien kekasaran manning untuk masing-masing saluran tersebut. Jadi maksud tujuan ini pasti sudah dijelaskan atau disampaikan di video. Apabila tidak lengkap atau sulit untuk ditangkap, nanti kalian bisa cari referensi di contoh-contoh praktikum hidrolika. Kemudian yang kedua, kalian harus jelaskan dasar teori apa yang diperlukan pada praktikum yang kalian jelaskan di sini. Jadi untuk dasar teori di masing-masing video akan diulas, ada yang banyak diulas, ada yang sedikit. Nanti kalian harus tambahkan dari referensi-referensi dari modul praktikum kampus lain. Jadi ini dasar teorinya, bisa dibaca nanti. Kemudian ini lanjutannya ya, ini lanjutan dari dasar teori. Kemudian yang ketiga, kalian nanti jelaskan alat yang digunakan atau peralatan yang mendukung tentang berjalannya praktikum yang direview. Ini contoh untuk saluran. Yang pertama ada hydraulic bench, yang kedua ada current meter, yang ketiga adalah meteran taraf atau point gauge, kemudian yang keempat mistar. Jadi setiap praktikum atau setiap penjelasan tentang video-video yang saya share nanti akan ada perbedaan, walaupun dia sama ini pengujiannya, nanti juga yang disampaikan juga akan beda. Kemudian yang keempat, kalian harus menjelaskan cara kerja atau prosedur percobaannya. Nanti di video pasti sudah dijelaskan. Ini misalnya yang pertama, hidupkan power hidrolik, kemudian tentukan besarnya debit, dan seterusnya. Cara kerja atau prosedur percobaan itu merupakan langkah-langkah praktikum sehingga dapat menghasilkan hasil sesuai yang kita rencanakan. Jadi semuanya dibahas di sini ya. Jadi kalau videonya menjelaskan tentang rumus-rumus atau langkah-langkah bagan atau seperti apa, nanti di screenshot saja, nanti bubuhkan di poin subbab ini. Kemudian ini lanjutan dari cara kerja atau prosedur percobaan. Tadi kan sampai 7. Ingat, jangan
jangan membuat laporan di samping ini ya. Ini sebagai contoh saja. Ini tentunya kalau menjadi laporan makalah ini ada di bawahnya 1.3. Kemudian ini contohnya 8, 9, 10. Ini sudah detail. Nah, ini juga demikianlah percobaan ini dilakukan sampai 10 kali percobaan. Ini juga dijelaskan nanti di akhir kalian menjelaskan tentang cara kerja atau prosedur percobaan ya. Jadi di setiap video nanti pasti ada rekomendasi atau petunjuk bahwa kalian harus mencoba beberapa kali percobaan itu. Ada yang 3, 5, dan 10. Kemudian nanti kalian bubuhkan juga seperti apa sih bentukan alatnya. Nanti bisa di screenshot sesuai dengan video yang saya share. Kemudian yang kelima, kalian harus menjelaskan tentang hasil pengamatan atau cara perhitungan. Nah, hasil pengamatan dan cara perhitungan ini kalian di sini ini menjelaskan tentang apa sebenarnya yang dihasilkan dari praktik itu. Kemudian misalnya yang dihasilkan adalah kekasaran mining, kemudian setiap ada permukaan yang kasar maka debitnya seperti apa, misalnya seperti itu. Kemudian bisa juga nanti di poin ini kalian jelaskan cara perhitungannya. Jadi misalnya sudah dilakukan praktikum, kemudian di subbab 15 ini kalian bisa menjabarkan tentang bagaimana sih cara menghitungnya. Jadi bisa ya, di sini bisa deskripsi, bisa juga rumus-rumus yang muncul untuk hasil pengamatan atau cara perhitungan. Kemudian yang 1.6 yaitu kesimpulan percobaan. Nah, kesimpulan percobaan sama seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya, jika permukaan pada saluran kasar, maka debitnya akan kecil atau besar. Kalau permukaannya halus, debitnya akan kecil atau besar. Jadi seperti itu untuk kesimpulan percobaannya. Nanti untuk yang ini, untuk referennya kalian bisa lihat-lihat di buku kuliah atau di referensi-referensi lain. Baik, terima kasih. Itu sekilas panduan dari saya. Nanti apabila kurang jelas, nanti bisa didiskusikan di grup WA atau kita bisa Zoom. Nah, jika seumpamanya ada mau Zoom eksklusif, jadi setiap kelompok misalnya mau jadwalin Senin atau Selasa gitu untuk kelompok 1 Zoom dengan saya untuk diskusi dan melaporkan hasil apa yang sudah direview, boleh, sangat boleh. Jadi saya harap memang pengerjaan makalah atau laporan praktikum secara online ini memang harus ada pembimbingan ya. Jadi saya tahu progresnya, kemudian saya tahu sampai mana kalian mengerjakan. Jadi sekian dari saya, untuk selanjutnya kita bisa diskusi. Selamat sore dan selamat belajar.